Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kita bersama Al-Ustadz Abu Zubair Hawari. Kita berada di air terjun Putri Kayangan, tepatnya di Kampar Kanan, Sungai Kapur, di Desa Tanjung. Masya Allah ya, air terjunnya. Alhamdulillah, sekarang airnya lagi jernih karena kebetulan bukan musim hujan ya. Di airnya nggak terlalu banyak, tapi lumayan, Masya Allah. Sambil kita ini bisa sambil tanya jawab kita, Sat? Boleh. Sambil Masya Allah. Ya. Sambil kopi bentar. Udah mulai dingin nih. Ya, Masya Allah. Tadi jam berapa kita berangkat tadi, Sat? Kita berangkat tadi pagi ya, ba'dal fajar. Setelah sholat subuh kita berangkat. Kemudian kita rehat untuk sarapan. Lalu lanjut perjalanan sampai di Desa Tanjung. Kita prepare persiapan, kemudian naik perahu. Dan sekitar perjalanan 30 menit lah ya naik perahu. Sampai kemudian jalan kaki 15-20 menit sampai air terjun. Masya Allah, Sat ya. Luar biasa ini ya, ini pertama kali kita kesini ini. Surga tersembunyi ini, luar biasa. Kita sudah sering mengunjungi air terjun. Kalau di Sumbar air terjun udah biasa ya. Tapi kalau untuk di Riau ada tempat seperti ini luar biasa. Airnya itu loh, bening, subhanallah, segar, sejuk, subhanallah, luar biasa sekali. Kita boleh saya tanya tentang agama pun boleh, Sat ya. Ini Sat, seputar Ramadan nih Sat. Di mana bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa dan banyak untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dan salah satu ibadah sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Seperti yang kita ketahui dan kita dengar Sat, di setiap masjid itu kan berbeda-beda dalam pelaksanaan sholat tarawihnya Sat. Ada yang rakaatnya 11 rakaat, ada yang 21 dan ada juga yang 23 gitu Sat. Dan juga dalam salamnya Sat. Salamnya ada yang 2 rakaat 1 salam, ada juga yang 4 rakaat 1 salam. Itu menurut para ulama mana yang paling kuat Sat, pendapatnya Sat? Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nah, mengenai sholat tarawih memang ada perbedaan di tengah kaum muslimin tentang tata cara pelaksanaannya. Seperti yang tadi ditanyakan, ada yang melakukannya sholat tarawih itu 4 rakaat dengan 1 salam. Kemudian ada juga yang melakukannya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Yang mana yang paling kuat pendapat ini ya? Jadi memang ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Tapi mereka sepakat. Ulama ini pada dasarnya sepakat mereka bahwa al-asal, hukum asalnya sholat sunat itu yang paling afdol itu yaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat salam. Sholat malam ya, sholat malam. Karena memang ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Beliau ditanya tentang sholat malam itu, beliau menjawab sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, fa in khifta as-subha, apabila kamu khawatir keburu subuh, fa'autir biwahidah. Au faltutir biwahidah, silakan kamu witir dengan 2 rakaat. Baik. Jadi seperti itu. 4 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Nah, seperti dalam mazhab Hanafi atau mazhab Hanafiyah. Mereka mengatakan di dalam kitab fikih mereka bahwa apabila ada orang sholat 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam itu sah, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau dia sengaja melakukan itu makruh, kata mereka, makruh. Nah, mereka memakruhkannya. Kalau sengaja ya. Tapi tetap sah sholatnya itu menurut mazhab Abu Hanifah. Begitu juga dalam mazhab Maliki, mereka mengatakan mazhab Malikiyah ya, sholatnya tetap sah, tetapi yang afdol tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam.
Adapun dalam madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, itu batal sholat, nggak sah. Wah, itu 4 rakaat 1 salam malah nggak sah itu. Iya. Jadi memang yang paling afdal itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Mungkin ada pertanyaan di sini, apa dasar mereka kok bisa 4 rakaat 1 salam ini? Iya kan? Betul. Sebenarnya dasar mereka itu berawal dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan la yazidu ala 11 rakaat, tidak lebih dari 11 rakaat. Kana yusalli arba'an fala tasal an tulihinna wa husnihinna, thumma yusalli arba'an fala tasal an tulihinna wa husnihinna, thumma yutir bi 3 rakaat. Kata Aisyah, adalah Nabi SAW itu sholatnya di Ramadan maupun di luar Ramadan, sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4, disebut di situ 4, tidak disebut 4 rakaat ya, disebut beliau sholat 4. Jangan kalian tanya bagaimana panjangnya dan bagusnya, itu saking panjangnya bacaan beliau dan berdirinya. Kemudian beliau juga sholat 4 lagi. Summa yusolli arba'an. Jangan kalian tanya tentang panjang dan bagusnya. Summa yutir bithalat. Kemudian beliau witir dengan 3 rakaat. Nah, disinilah terjadi perbedaan itu. Sebagian memahami yang dimaksud hadis itu 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Padahal situ tidak ada disebutkan 4 rakaat 1 salam. Bisa juga kemungkinan makna yang ada di situ bisa terkandung ya. Tetapi kita kan dalam memahami suatu permasalahan agama itu harus kita kumpulkan dalil-dalil. Nah, dalil ini bisa dipertegas, ditaksis, diperjelas lagi, dirinci lagi dengan hadis lain. Kan ada yang hadis sholat malam itu 2 rakaat. Kedua-duanya hadis sahih. Kenapa kita tidak gabungkan? Maka para ulama menggabungkan. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadis Aisyah itu adalah beliau sholatnya tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi setelah sampai bilangannya yang keempat, beliau duduk istirahat agak lama sebelum melanjutkan 4 lagi berikutnya. Kalau salamnya tetap 2 rakaat 1 salam. Sehingga kedua hadis ini bisa kita pakai, kita amalkan. Nah, inilah yang terbaik ya. Dalam mazhab Syafi'iyah malah batal sebenarnya. Tak sah salat kalau 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Allahu a'lam bissawab. Tapi mayoritas ulama salatnya tetap sah walaupun mereka mengatakan makruh ya, tapi salatnya tetap sah. Allahu a'lam bissawab. Minum dulu. Masya Allah, semoga ini menjadi bendera ilmu bagi kita juga. Ternyata yang 4 rakaat 1 salam itu dari mazhab Hanafi. Ya. Masya Allah. Ini dari anak saya, kiat-kiat yang bagus untuk agar kita bisa maksimal menjalankan ibadah di bulan puasa ini, Ustaz. Terus ini, Ustaz, cara mentadaburi Al-Quran, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz? Apakah hanya membacakan artinya aja atau macam mana, Ustaz? Baik, kiat-kiat agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar serta sempurna ya. Tentu harus kita ikhlas. Kita luruskan niat kita, kita ikhlaskan niat kita luruskan bahwa kita betul-betul yakin itu adalah syariat Allah, perintahnya dan wajib atas kita. Kemudian juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, harus dibekali ilmu. Mulailah belajar, buka-buka buku tentang hukum-hukum yang terkait dengan Ramadan ya, baik puasanya, sholatnya dan segala macam, atau dengar kajian-kajian, ceramah-ceramah seputar itu. Ini untuk menambah bekal ilmu kita sehingga kita bisa berusaha untuk menjalankan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak tahu, kita bertanya kepada ustadz kita, guru kita yang kita percaya, kita yakini dia memiliki ilmu di bidang itu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, cara tadabbur Al-Quran itu apakah cukup dengan membaca artinya saja? Tidak cukup. Ya, artinya saja belum tentu kita paham. Maka kita butuh cari tafsir-tafsir ringkas. Kalau tafsir terlalu panjang mungkin berat nanti. Tafsir ringkas, ada sebagian ulama yang mengarang tafsir ringkas yang memang untuk memudahkan seluruh kalangan. Seperti contoh Taisir Al-Karimur Rahman, karangan karangan siapa? Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Atau ada juga tafsir yang ringkas yang mudah membantu kita untuk bisa mentadabburi sambil dia membuat kesimpulan-kesimpulan pelajaran dari ayat ini. Itu tafsirnya
Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Nah, ya Aisarut Tafasir. Aisar itu kan paling mudah, tafasir tafsir. Jadi tips tafsir yang paling mudah memahaminya. Dia berusaha mengarang kitab itu supaya mudah dipahami. Nah, ini untuk membantu. Kemudian tadabbur itu bukan sekedar baca, enggak, harus kita baca, kita renungi, kita hayati ya, berusaha mengambil faedahnya dan merasakan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam ayat-ayat itu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Oke? Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali, silakan. Masya Allah, syukran jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Mungkin demikian dulu ikhwah semuanya dari kami. Enggak apa-apa. Ditunggu dari tadi. Kebetulan kami ini lagi udah siang ini, jam 12. Kebetulan lagi masak pop mie. Masya Allah. Masya Allah. Chef kita ini Ustadz Adi, Masya Allah. Syukran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.